Terima kasih, selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda dalam kesempatan kali ini. Kita di MTGW, Mario Teguh Golden Ways, di mana kami akan mengajak Anda berbicara malam hari ini mengenai sebuah keinginan, baik dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari, ataupun dalam mencari pasangan. Saya percaya bahwa banyak di antara kita yang ingin atau pastinya selalu berharap mendapatkan yang tulus. Tapi dalam perjalanan, mencari yang tulus kadang-kadang malah ketemu yang modus. Nah, pembahasan kita adalah TTM, tulus tapi modus. Apa yang dimaksud? Sama-sama kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang mudah-mudahan rezekinya selalu baik. Selamat malam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, ini adalah pertemuan yang indah sekali. Karena hanya orang-orang baik yang berkumpul mengupayakan kebaikan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, biasanya yang lebih tulus itu laki-laki atau perempuan? Yang biasanya menjadi tuduhan, menjadi target tuduhan di media sosial yang suka modus itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Nah sekarang, apakah ada penjual panci kalau tidak ada yang membeli panci? Apakah ada laki-laki modus kalau tidak ada wanita yang gampang dimodusin? Jadi yang mengeluh-mengeluh itu korban modus. Iya toh? Jadi yang laki-laki modus. Kenapa? Aku korban. Jadi hati-hati dalam mengumumkan ketidaksukaan, kebencian. Gitu bilang, bagiku uang tidak penting. Ya, orang yang bilang gini uangnya banyak nggak? Nggak punya. Karena kalau dia punya tahu anak-anak perlu pendidikan, ya toh, istri harus kelihatan cantik, lebay, toh. Dan itu harus dibiayai. Semua laki-laki yang sudah menikah tahu bahwa pernikahan itu sebuah workshop. Suaminya yang work, istrinya yang shop. So, kita bicara malam ini tentang yang tulus, yang mudah-mudahan menemani kita seumur hidup dalam pernikahan yang baik, atasan yang tulus, anak buah yang tulus, partner usaha yang tulus, dan diri yang tulus kepada impiannya sendiri. Banyak orang mencederai dirinya sendiri sampai kehilangan rasa percaya diri karena tidak lagi mempercayai dirinya sendiri. Itu. Baik Pak Mario, membahas mengenai tulus tapi modus. Ini pertanyaan saya dimulai dari orang yang mendapatkan atau menemukan orang yang memodusi dia, biasanya merasa bahwa dirinya terjebak. Tadi Pak Mario bilang tidak ada orang yang bisa terjebak kalau dia tidak mau terjebak. Betul. Mohon dijelaskan Pak. Begini, wanita itu sering terjebak ya. Laki-laki yang menjebaknya biasanya kita sebut apa? Buaya darat. Oke, yuk kita lihat meme-nya ini. Tidak sedikit wanita yang terjebak dalam rayuan para buaya cinta karena mereka percaya bahwa lidah buaya itu banyak manfaatnya. Ya toh, nah saya kurang lidah buaya. Jangan ketawa. Oke, so kalau begitu ini ungkapan sederhana yang lucu bahwa wanitalah yang mengizinkan dirinya ditipu. Berarti orang itu tidak bisa tertipu kalau dia jujur. Oke, mencintai. Kalau Anda wanita mencintai laki-laki, Anda ingin bersamanya, hidup bersamanya karena apa? Kalau Anda mencintai, Anda ingin bersamanya karena apa? Memberikan kasih sayang. Nanti dulu, Anda itu mencintai. Jadi kalau mau sama dia seumur hidup itu karena apa? Kalau masih mikir, kenapa Ibu? Anda mencintai seorang laki-laki lalu ingin bersamanya seumur hidup. Karena kenyamanan. Gampang kena modus nyaman. Ayo,
Kenapa? Karena takut kehilangan. Karena tulus. Nah, mudah kena modus orang yang pandai kelihatan tulus. Jadi sebetulnya apa? Kalau Anda mencintai orang, atau gini deh, kalau Anda lapar, lalu mau makan itu kena apa? Lapar. Oke, saya mundur sekarang. Kalau Anda mencintai seorang laki-laki lalu ingin bersamanya seumur hidup itu karena apa? Cinta. Selain cinta, kena modus. Yang mau apartemen, modus. Kena statusisasi. Ya? Banyak orang tertipu karena dia sendiri tidak tulus. Kalau Anda tulus, Anda mencintainya, lalu kelihatan apakah dia pantas dicintai atau tidak. Kalau Anda ingin apartemen dari dia, akan kelihatan dia bisa beli apartemen atau tidak. Tapi selingkuhnya tidak kelihatan. Itu loh. Jadi kalau begitu sebetulnya yang nggak tulus itu siapa? Hah? Dalam pembelaan kepada laki-laki yang selama ini tersiksa. Yang nggak tulus itu siapa? Yang tertipu. Karena gini, jangan tanya mengapa laki-laki menipu. Tapi tanyakan kenapa kau wanita yang mudah tertipu. Yang tidak tulus itu siapa ya Pak Mario? Ya baik, sekarang saya akan minta Anda dengan tulus memilih polling yang sudah kami siapkan ya. Silakan diambil alat polling Anda yang ada di bangku dan Anda tentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang ada. Kita lihat sama-sama, ini dia pollingnya. Anda mengetahui bahwa seseorang berusaha menipu Anda dalam urusan cinta ataupun uang. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, Anda memberitahunya langsung bahwa Anda mengetahui niatnya. Yang B, diam saja, tidak memberitahunya, tapi tidak akan mengikutinya. Yang C, menjebaknya untuk membuktikan niat buruknya. Silakan Anda pilih A, B, atau C sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Sementara dimanapun Anda berada, bisa mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Hasilnya akan sama-sama kita ketahui sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Menuduh, lalu saya bilang, enggak, aku nggak nipu. Terus gimana Anda? Anda terima niat baik saya itu? Iya. Nah, ketipu. Kan saya udah tahu nih Bapak menipu nih. Otomatis saya waspada nih ya. Jadi saya kan nggak akan ikutin kemauan Bapak. Terus membahas mengenai TTM, tulus tapi modus ya. Ketika kita berbicara tulus, keinginan memiliki pasangan pasti yang tulus Pak Mario. Ingin mendapatkan jodoh yang tulus terhadap kita. Pertanyaannya adalah jodoh itu kan harus dijadikan Pak. Dicari juga. Untuk bisa mendapatkan jodoh yang tepat. Itu bagaimana caranya Pak? Ada di tangan siapa sebenarnya jodoh kita itu? Oke, terima kasih Mas Hilbram. Sebentar, saya masuk dulu ke suasana hati Anda. Tadi Anda tertawa terus gitu ya. NTGW ini lucu ya. Betul, ada seorang tanya ke saya, Pak Mario, MTGW itu kok sekarang lucu ya gitu. Kenapa Pak gitu? Itu kalau orang-orang ketawa gitu, apakah mereka ngerti? Terus saya tanya, Pak, Bapak pernah lihat orang nggak ngerti ketawa? Ketawa, tanya kenapa? Nggak tahu, gitu kan? Malah lebih lucu lagi. Anak-anak muda yang cerdas selalu humoris. Ya, nggak ada apa-apa pun dia ketawa sendiri. Laughter is a gift from God. Ketawa itu hadiah dari Tuhan. Oke? Nah sekarang, ketawa itu, kegembiraan itu di tangan Tuhan atau di tangan Anda? Di tangan kita. Di tangan artinya dalam kewenangan. Bukan betul-betul dipegang. Kalau dipegang, seluruh alam ini di tangan Tuhan. Bukan hanya jodoh, rezeki, atau mati. Tapi kalau di tangan dalam artian kewenangan, itu sudah di tangan kita. Nah ini yuk kita lihat memesnya.
Oh Mario, lihat wajahnya. Oke. Oh Mario, apa buktinya kalau jodoh itu di tangan kita? Jodohmu ada di tanganmu, mantanmu ada di tangan temanmu. Ya, itu sebabnya sahabat yang baik adalah sahabat yang tidak mengambil pacar sahabatnya. Iya toh? Nah, kemarahan paling besar itu mantan yang diambil sahabat. Seperti ada sertifikat hak milik terhadap mantan. Padahal kan wajar sekali setiap orang akan menjadi mantan dari seseorang yang lain. Karena tidak setiap pacar akan jadi suami atau istri. Jadi putus itu wajar. Oke? Maka putuslah sesering mungkin. Nah, kalau Anda tahu, lihat ya, membangun hubungan cinta, kekasih, gitu. Kekasih itu istilah resmi, pujangga, pacar itu istilah anak muda. Oke? Nah, Anda hubungan cinta dengan kekasih, bakal jadi suami nggak dia? Belum tentu. Terus putus, apa yang terjadi? Ngejelep. Galau. Oke? Terus jatuh cinta lagi. Bakal jadi suami nggak dia? Belum tentu. Jadi sudah begitu jelek, sudah biasa. Ini lagi paling-paling putus jelek gitu kan. Tuh. Tapi begitu Anda seriusi satu, lalu menikah, lalu baik, Anda baiki, menjadikan masing-masing baik, jodoh nggak itu? Good. Di tangan siapa? Tangan kita. Jodoh itu kita yang memilih, Tuhan yang merestui. So, sahabat-sahabat yang baik hatinya, istilah di tangan itu jangan betul-betul letterless. Di tangan itu artinya dalam kewenangan. Kalau gitu, sukses Anda di tangan siapa? Kebahagiaan Anda? Good. Mantan? Teman. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih jawabannya. Jodoh di tangan kita, mantan di tangan teman. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpol.com. Hasilnya adalah ini. Anda mengetahui bahwa seseorang berusaha menipu Anda dalam urusan cinta atau uang. Apa yang Anda lakukan? Yang memilih A 24%, C 23%, pilihan B 53%. Kita berikan tepuk tangan dari 2049 voters. Baik, saya akan minta untuk Anda yang sudah memilih A, B, ataupun C untuk bisa memberikan alasannya. Siapa yang memilih A? Silakan Mas, pilihan B. B, ya, Ibu ya. Dan pilihan yang memilih C. Mas ya, silakan naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk 3 orang ini. A, B, dan C. So, sahabat-sahabat yang baik hatinya, 3 teman kita ini akan mengutarakan alasan dari pilihan-pilihannya. Ya. Pak Aditya, Anda pilih A. Memberitahunya langsung. Mengapa? Menurut saya, mengapa memberitahunya langsung? Harapan saya agar orang tersebut membatalkan niatnya untuk menipu saya. Super sekali. Yang kedua, harapan saya agar supaya kedepannya orang tersebut tidak berbuat untuk menipu lagi. Kedepannya harapan saya seperti itu. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ibu Ani, kenapa Anda diam saja? Tidak memberitahunya tapi tidak akan mengikutinya. Mengapa Anda pilih itu? Iya, karena buat apa kita kasih tahu? Karena kalau dari awal kita udah tahu bahwa orang ini berniat menipu kita. Kita cukup tahu, oh ya, oke, gitu. Tapi biarkanlah mereka beraksi dulu. Tapi kita nggak akan ikuti apa kemauan mereka. Super Seperti sekali. itu. Pak Denny menjebaknya untuk membuktikan niat buruknya. Bagaimana caranya? Alas ke belakang, Pak ya. Iya. Jadi di sini menjebak bukan yang negatif, tapi melalui yang positif. Di sini kenapa saya menjebaknya? Karena saya ingin membersihkan pikiran saya dari pikiran-pikiran kotor dengan mungkin kita suuzon gitu. Dia suka modus. Nah, kita buktikan hal itu supaya pikiran kita positif begitu, Pak Mario Teguh. Super sekali. Teruskan. Nah ini. Berarti jangan diteruskan, Pak? Iya, jangan diteruskan. Jadi bagaimana caranya tidak meneruskan?
tinggalkan dia cari yang lain, Pak. Stop dulu. Stop dulu, anak muda itu begitu. Tinggalkan cari yang lain, seperti hidupnya nggak ada jedanya. Nggak ada kosongnya. Anda itu bisa hidup sendiri dengan damai. Kenapa kalau putus harus cari ganti? Bagaimana mungkin Anda dapat ganti yang baik kalau sedang terluka? Kan harusnya begitu putus yang sudah menyanyi, pegang daun gitu dah. Iya toh, sembuh baru jatuh cinta lagi. Ini baru kena modus, pikirannya mau langsung ganti. Nanti ganti wanitanya wanita apa? Kira-kira Ibu? Modus lagi. Lihat wajahnya ini loh. Ini wajah korban modus. So, ya? Good, saya senang sekali mendengar kesungguhannya nih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, saya akan tanya Ibu Susanti. Ya, Anda dengarkan. siapa? Karena nanti saya akan minta nasihat Anda. Nasihat orang dimodusin, Pak. Iya. Karena orang korban modus itu ahli mengenali kemodusan pada orang lain tapi tidak pada dirinya sendiri. Siapa? Ya, Ibu Susanti, apa masalah Ibu? Kita break dulu, Pak. Kita break dulu, Ya, oke. baik, kita break dulu sebentar. Satu korban modus sudah bercerita kepada Anda semua. Satu lagi belum. Kalau Ibu Susanti kira-kira seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tentunya tetap bersama kami di Metro TV di Mario Teguh Golden Way. Setelah menikah dan menyesal, nasihat apapun susah disampaikan. Itu sebabnya kan saya sering-sering tarik-tarik. Sampai saya nggak bisa kibas rambut lagi. Ya, terima kasih kesetiaan Anda bersama MTGW. Saya Hilbram Lunar dan langsung saja kita dengarkan seperti apa curhatnya Ibu Susanti. Silahkan. Begini Pak, ceritanya saya itu menikah di usia 20 tahun. Menikah Di usia 20 tahun. Anda berapa? Saya sekarang 23, Pak. Terus wanita itu berapa? 23 juga, Pak. 23 juga. Iya. Sudah usia nikah ya? Iya, Pak. Iya. Makanya saya ajak, Pak. Anda menikah umur 20. Apakah memang pilihan Anda menikah muda? Iya. Suami saya waktu itu umurnya 30 tahun. Saya Beda. pikir dia itu sangat cinta sama saya. Saya pikir dia itu sangat baik. Terus dia itu selalu ngejar-ngejar saya gitu kan, Pak. Terus setelah kami menikah, ternyata saya diteror sama banyak perempuan. Ternyata suami saya itu sebelum menikah sama saya punya banyak pacar, Pak. Oh. Bagaimana ini? Ini, Pak. Oh, dia punya banyak pacar. Banyak pacar. Lalu mereka menteror Anda. Kenapa? Iya. Karena mereka nggak terima pacarnya nikah sama saya. Saya bilang saya nggak tahu kalau suami saya punya pacar sebelum menikah sama saya. Kalau saya tahu, saya nggak akan mau menikah sama pacarnya orang. Saya bilang seperti itu, Pak. Kalau dia sampai banyak wanita tidak rela, berarti wanita-wanita itu dijanjikan untuk dinikahi ya? Mereka sih bilangnya nggak begitu, Pak. Mereka bilangnya saya nggak terima kamu nikah sama dia itu pacar saya, dia bilang Kalau seperti pacar itu. kan berarti dia serius ini, ingin menikah ya? Mungkin. Tidak seperti pacar dia. Iya. Jadi pacar-pacar ini serius mau menikahi suami Anda. Iya. Terus suami saya mengakuinya, Pak. Dia bilang dia insaf. Dia bilang sudah dia insaf. tidak akan melakukan hal yang tidak baik lagi gitu. Sudah insaf. Sudah Ya. insaf. Terus waktu itu dia bilang seperti itu. Dia bilang setelah saya punya anak pertama lahir, dia kembali seperti itu lagi. Terus sampai anak kedua lahir dia nggak berubah, Pak. Dia tetap seperti itu. Dia
mohon-mohon. Setiap ketahuan dia mohon-mohon, minta ampun. Saya janji, saya sumpah saya nggak akan ngelakuin itu. Ternyata dia ngelakuin lagi. Bahkan setelah anak-anak saya agak lebih besar, dia berani-beraninya memperkenalkan perempuan-perempuan itu sama anak saya. Melakukan hal yang tidak baik di depan anak saya. Membuat anak saya kadang air matanya suka berlinang sendiri, Pak. Padahal dia tidak menangis. Apakah suami ibu mencintai ibu? Kalau dia mencintai, dia nggak akan melakukan hal itu, Pak. Ibu nikahi karena mencintai. Iya. Ibu masih bersama dia karena? Saya pikir kasihan anak-anak kalau saya sampai berpisah. Tapi kalau ngelihat hal seperti ini, jiwa anak-anak saya juga saya pikir kasihan, Pak. Mereka gimana? Stop dulu. Begini ibu, kan ibu menikahi karena mencintainya, lalu sekarang tahu bahwa dia penuh modus. Yuk kita lihat memesnya ini. Kita simpulkan dulu. Kesimpulannya, jangan jadi perempuan yang tidak baik. Karena bahkan senakal-nakalnya laki-laki tidak akan memilih perempuan tidak baik untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Ibu perempuan tidak baik? Tidak. Baik. Berarti ibu perempuan baik. Berarti laki-laki nakal akan memilih ibu. Sekarang, dalilnya. Ini penting sekali ya. Dalilnya wanita baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Sekarang, apakah ibu dapat laki-laki yang baik? Tidak. Tidak. Tapi apakah ibu ini baik? Iya. Baik. Nah, dalilnya bagaimana? Saya tuliskan di sini logikanya lalu ikuti ya. WB. Wanita baik. Harusnya untuk laki-laki baik. Good. Wanita baik memaksa orang tuanya untuk menikahi laki-laki tidak baik. Sorry. Laki-laki tidak baik. Waktu wanita baik ini meminta menikahi laki-laki tidak baik, berlaku dalil yang berikutnya. Kalau ini dalil plus dapat plus, negatif dapat negatif. Kalau ini, knock and the door shall be open, ask and you shall be given. Minta dan kamu akan diberi. Tuhan maha pemberi, maha pemurah. Nah wanita ini minta suami, tidak baik, dikasih nggak sama Tuhan? Direstui kalau dia maksa sekali. Terus pertanyaannya gini, loh tapi kan dia orang baik. Nanti dulu, wanita ini batal jadi wanita baik saat dia memaksa menikahi laki-laki tidak baik. Jadi wanita baik yang memaksa menikahi laki-laki tidak baik, pada saat itu dia berubah menjadi wanita tidak baik. Nah laki-lakinya tidak baik toh, janji berubah toh, ternyata tidak. Jadi apa yang terjadi? Ini loh ibu, karena aslinya wanita tidak baik ini adalah wanita baik, sekarang menyesal. Itu loh logikanya. Wanita baik memaksa menikahi laki-laki tidak baik, dia jadi tidak baik. Terjadilah pernikahan direstui, wong diminta. Setelah jadi, aslinya kan dia orang baik. Kembali dan tidak ada yang mengupas semua kepalsuan paling baik kecuali penderitaan. Jadi kepalsuan dirinya kepada dirinya sendiri. Wanita sulit berubah mengharapkan laki-laki tidak baik mau berubah. Dia bilang apa? Tidak ada yang tidak mungkin Pak Mario. Kalau kamu Tuhan ya. Kamu manusia dan bisa buat kesalahan. Ibu sudah kembali menjadi wanita baik. Jadi kelihatan dia sekarang apa? Tidak baik. Ini loh yang menjadikan motivator itu rambutnya habis itu ini. Sebelum menikah nggak bisa dinasehati, setelah menikah dan menyesal, nasihat apapun susah disampaikan. Itu sebabnya kan saya sering-sering tarik-tarik begini. Sampai saya nggak bisa kibas rambut lagi. Kesimpulannya,
kesimpulannya saya harus bagaimana Pak? Ini Itu bukan kesimpulan, itu pertanyaan. pertanyaan. Ibu harus menyimpulkan dulu. Kan kesimpulan itu harus pelan-pelan, kecil-kecil. Kecil-kecil adalah ibu orang baik. Ya, kita tuntun. Anda semua menjadi penasihat pernikahannya. You konsultannya. Oke? Dengarkan. Oke, Anda yang bilang ya atau tidak. Apakah Ibu Susanti orang baik? Ya. Apakah dia bersedia berkorban bagi keluarganya? Ya. Good. Apakah dia salah berharap? Salah berharap nggak? Dia berharap kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada laki-laki itu? Semua yang berharap kepada selain Tuhan salah. Maka hanya berharaplah kamu kepadaku, kata Tuhan kan? So, ibu, kalau gitu ibu orang baik, ibu berharap kepada manusia, bukan berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada manusia, hitung-hitungannya selalu gini, nanti rezeki dapat dari mana? Nanti aku malu, nanti aku dinilai buruk. Kalau berharap kepada Tuhan, Tuhanku tidak akan menjerumuskanku kepada keburukan. Kalau aku ikhlas menyerahkan kebaikanku kepada Tuhan. Dah, Tuhan sudah terserah. Nah, di dalam berserah itu ibu berdoa, Tuhanku, kalau laki-laki ini memang engkau takdirkan menjadi jodohku, baikkan dia. Baikkan aku supaya dia menjadi laki-laki yang baik bagiku. Doa dulu. Iya. Anak-anak juga. Nah, kalau tidak, itu minta gini, kalau tidak kasih tanda Tuhan. Bahwa dia memang bukan suamiku. Ada laki-laki baik yang lain yang sedang dalam perjalanan. Tidak mungkin dia yang dari Medan itu. Jadi ibu harus putuskan. Jadi tidak boleh ibu menggantung. Gini ya, kita itu harus memutuskan salah atau benar memutuskan, lalu minta izin Tuhan untuk dilindungi dari keputusan salah. Iya. Tapi harus memutuskan, melakukan. Nah, apa yang ibu akan lakukan? Karena ini udah 13 tahun. Oh my God. Udah 13 tahun saya berharap ada keajaiban yang bisa ngerubah dia. Jadi suami yang baik, imam yang baik, bapak yang baik untuk anak-anak. Good. Ada batas waktu? Ada. Sekarang saya udah nggak kuat. Saya mutusin, saya mau ngajuin aja Pak. Maksudnya dia kalau nggak bisa baik saat ini juga, ya udah saya ikhlasin dia. Dia bisa bahagia dengan perempuan mana aja yang dia pilih setelah dia menyelesaikan statusnya dengan saya. Saya tidak boleh mengatakan ya atau tidak, tapi perceraian itu sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Ada orang yang meyakini tidak boleh bercerai, tapi punya akal untuk membatalkan pernikahan. Kita nggak boleh cerai, nikahnya batal saja. Cerai nggak itu? Sama. Cerai sama. Oke, nah, ibu, saya tidak boleh memutuskan atas nama ibu harus memutuskan sendiri. Iya, Pak. Kalau ternyata direstui Tuhan, seperti ibu salah menikah, Iya. kan direstui itu? Iya. Lihat itu. Itu loh bukti bahwa jodoh di tangan beliau. Kalau jodoh di tangan Tuhan, nggak mungkin jodohnya aja salah. Kalau Tuhan yang kasih. Nih, Febri, Iya Pak. aku kasih. Gitu kan? Aku kasih kepadamu yang suka modus. Apa tandanya? Berarti dia juga suka Modus. Ibu, aku kasih suami yang tidak baik, berarti waktu itu ibu maksa. Sekarang ibu sudah baik. Sudah good. Nah, jadi ibu putuskan tidak harus karena apapun, tetapi ibu putuskan lalu ibu minta izin ke Tuhan. Kan dulu juga menikahnya minta izin. Iya. Dan ternyata salah. Salah. Sekarang harus diputuskan lalu minta izin. Iya. Kalau benar, ibu dengarkan gitu. Kan ada kemungkinan salah satu anak ibu nanti jadi presiden. Amin. Apakah itu bukan pengobat bagi pengorbanan ibu selama ini? Iya, Pak. Iya toh? Iya. Jaga jangan sampai dia kenalan sama anak-anak seperti
Ya, ya, yang tidak jelas itu. Nah, mudah-mudahan dengan ketegasan ibu, rezeki yang tertahan. Amin. Jebol. Amin. Amin. Ya toh? Iya, Pak. Kemudian laki-laki yang baik, kan ibu sekarang sudah ditonton jutaan orang. Ada laki-laki di sana yang baik, yang kecewa dengan istrinya. Lalu yang akan bilang, tolong hubungi Hilbram, tanya nomor ini. Ya, Pak, semua ini sangat bikin saya serapu-rapunya, sejatuh-jatuhnya. Saya udah Pak, saya mau gedein anak-anak aja udah. Saya nggak mikir untuk nikah lagi udah Pak. Anak-anak saya nggak mau punya bapak tiri atau ibu tiri, udah cukup saya aja. Yang gedein ada nenek kakeknya, ada kakaknya yang menyayangi mereka, udah Pak. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Sekarang saya tanya, semua orang yang sedang patah hati bilangnya begitu ya? Jadi berarti ibu jiwa yang baik bisa tertawa bahkan saat menangis. Berarti hidupnya ringan sekali. Dia menangis karena kesedihannya, tapi tertawa karena ada harapan baik. Nah, Bapak Iya, Pak. harus belajar. Pak Febri harus belajar menjernihkan hati. Sudah kelihatan sekarang bedanya kejernihan jiwanya. Yang di sini masih, you know, dalam kesedihan seperti ini bisa menangis dan tertawa. Ini nggak tahu mau ketawa atau anak muda. Berarti Pak belajar membeningkan hati. Jernih pikiran yang tegas. Kalau tidak baik jauhi. Banyak di antara kita wanita, siapapun yang menggunakan kata-kata ini akan tersiksa. Yaitu kata-kata, tapi aku terlanjur sayang. Selalu kalimat orang yang akan menyesal dan nanti konsultasi dengan Ibu Susanti. Jangan pernah katakan terlanjur sayang. Sayang, selesai. Gitu kan? You nikahi aku, ya, kalau tidak aku lepas diriku di pasar bebas. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka nih. Terima kasih Pak Febri, Ibu Susanti. Silakan kembali ke tempat. Ya. Ya baik, mudah-mudahan curhat dari Pak Febri dan Ibu Susanti tadi bisa memberikan manfaat untuk Anda. Walaupun Anda tidak memiliki permasalahan yang sama, tapi semangat beliau dan juga kejadian seperti Pak Febri mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran agar tidak Anda ikuti. Ya, saya akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Semua orang gemuk karena makan. Dan makannya menelan. Jadi kalau mau tidak gemuk, kunyah baik-baik, jangan ditelan. Kita sampai pada segmen terakhir, tapi saya ucapkan terima kasih Anda masih terus setia menyaksikan MTGW. Saya ingin bertanya satu pertanyaan terakhir dari saya kepada Pak Mario, bicara mengenai kalau sudah sakit hatinya Pak, karena dimodusi. Tentunya ingin move on, ingin lanjut. Bagaimana caranya Pak? Kan masih sakit. Banyak orang bilang gini, saya tidak bisa move on Pak Mario, masih sakit. Gitu kan? Sakitnya sampai di mana? Sampai di sini. Enak. Tidak. Kalau orang bilang pelawak itu lucu, bukan. Orang yang tidak bisa move on itu lucu sekali. Kita lihat memes ya. Moving on itu bukan soal melupakan perasaan cinta. Tapi tentang melanjutkan kehidupan dengan sebaik-baiknya dan tidak lagi merindukan kebiasaan bersama dengan orang yang tidak cocok. Lihat ya, tadi di sini Bu Susanti. Ada perasaan luka, gitu kan, sakit ya. Nah, moving on, kalau menunggu sakit itu hilang, kapan move on? Berarti move on itu yang wajar adalah tetap sakit. Karena orang yang dilukai tidak sakit hati berarti cintanya palsu.
Kalau Anda betul-betul mencintai dia, Anda tidak mungkin sakit hati. Seperti laki-laki yang di Jakarta punya pacar, di Medan punya pacar. Waktu Medan selingkuh, dia tidak begitu sakit hati. Karena dia tahu cintanya pun tidak baik. Jadi wanita yang sakit hati karena diselingkuhi suaminya, itu wanita yang baik, cintanya baik. Nah masalahnya apakah dia mau melanjutkan kehidupan dengan lebih baik walaupun sedang sakit hati. Nah moving on itu pasti ada perasaan kangen. Ya, kangen. Kangen itu adalah merindukan kebiasaan bersama. Jadi kalau begitu logisnya nih, kalau jadi Ibu Susanti tadi sakit hati nikmati. Karena sesungguhnya sakit hati itu sama indahnya dengan kenikmatan. Buktinya waktu Anda sedih, Anda nikmati toh? Oh Tuhan. Berarti kesedihan itu juga indah kalau Anda mau menikmatinya. Jadi Tuhanku biarkanlah aku menikmati kehidupan yang baru dalam perasaan ini. Kalau aku tidak sakit hati berarti dulu cintaku jelek. Karena aku sungguh-sungguh mencintainya maka aku sekarang sakit hati. Nah aku mau masuk ke kehidupan yang baru. Tidak lagi merindukan kebiasaan lama. Hidupku baru. Itu. Super Pak Mario, terima kasih. Saya langsung berikan kesempatan kepada sahabat super yang hadir di studio yang ingin bertanya. Siapa? Ya, Bapak silakan. Nama saya Aditya Nugraha dari Bekasi. Yes Pak Aditya. Tulus dan ikhlas. Ini pun terjadi di dunia kerja Pak. Ya. Ketika seorang pekerja secara tulus bekerja dengan penuh integritas, dengan penuh harapan dan penuh kerja keras, tapi terkadang menghadapi modus oleh para pimpinan di pekerjaannya. Bagaimana si pekerja ini untuk segera move on dan terus berkarya lebih baik lagi. Terima kasih. Super sekali. Anda sebut tadi bekerja. Berarti ada sistem accounting di perusahaan itu. Iya? Iya Pak. Good. Berarti Anda sedang kecewa karena yang Anda berikan positif belum dibayar dengan positif. Dalam artian penghargaan atau gaji atau apapun. Iya. Iya toh? Nah ini accounting. Accounting manusia memang sering akal-akalan. Nah sekarang, Anda bertuhan Pak? Iya. Good. Nah accountingnya Tuhan bagaimana? Positif dan positif. Kalau Anda meyakini ini, Tuhan itu demikian penyayang Pak. Kalau Anda meyakini bahwa Anda akan diberikan positif, kalau positif, baru percaya saja Pak, ditambahi lagi. Tuhan itu begitu. Jadi saya bekerja dengan baik, karena saya percaya Tuhan akan itu ditambahi lagi. Kalau atasan, aku mau, kalau bisa diakali, gitu kan. Gajiannya dari biasa tanggal 26 mundur ke 28, 29, 30, 1, 5, terus sampai akhirnya 1 bulan hilang. Iya, coba deh. Kalau Anda punya karyawan digaji begitu, coba. Kasihan dia. Jangan dicoba loh Pak, dosa itu. Accounting sistemnya Tuhan adil. Kita itu diuji oleh Tuhan. Kamu itu berharap kepada Tuhanmu atau ke manusia? Tuhan saya Pak. Iya. Jadi orang bilang dicoba nih, dikasih orang yang tidak adil, marah nggak sama itu? Kalau marah berarti dia lupa berharap ke Tuhan. Anda dibayar kurang oleh orang, marah nggak? Atasan itu perintah untuk memperbaiki diri. Terima kasih Pak. Super Pak Mario, terima kasih. Kita bisa masuk pada kesimpulan program Pak. Terima kasih Mas Hilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang mudah-mudahan hari Senin nanti banyak berita baik sampai kepada Anda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk kita lihat meme yang terakhir ini. Laki-laki kalau tidak setia kepada wanitanya, tidak pantas menuntut wanitanya untuk setia kepadanya. Setuju? Jangan dibaca dulu bawahnya, tapi setuju. Kalau laki-laki tidak setia, tidak boleh menuntut wanitanya untuk setia. Setuju? Apakah itu adil? Adil ya? Adil, good. Wanita, kalau tidak setia, apakah boleh menuntut laki-lakinya setia? Tidak, adil ya? Adil. Tuh, laki-laki yang adil hanya mencintai satu wanita.
Sebagaimana dia menuntut wanitanya hanya mencintainya. Satu wanita. So, sederhanakanlah kehidupan. Kebijakan itu sangat sederhana. Semua orang gemuk karena makan. Dan makannya menelan. Jadi kalau mau tidak gemuk, kunyah baik-baik, jangan ditelan. Setuju? Kan kita gemuk bukan karena makannya, tapi karena menelannya. Hidup ini diinginkan oleh Tuhan untuk kita hidupi dengan bahagia. Pilihlah yang membahagiakan, jauhi yang tidak. Nanti kita tidak sempat membangun kehidupan yang baik kalau hidupnya itu hanya galau-galauan, meratap-meratapan, gitu, nuduh-nuduhan, modus-modusan gitu. Delete account-nya gitu kan. Unfriend gitu kan istilahnya ya. Terus apa yang istilahnya anak-anak Kamseupai itu apa? Invite Delcon itu kan. Udah, jangan alay-alayan lagi. Oke, hidup ini untuk berbahagia. Mulai besok, waktu Anda bangun pagi, plak langsung bilang gini, terima kasih Tuhan, hari ini hari yang baru. Apapun sakit hatiku kemarin itu kemarin, seperti semua orang yang suci ada masa lalunya, sebagaimana pendosa ada masa depannya. Sebagaimanapun kelamnya masa laluku, masa depanku masih suci. Tuhanku, hari ini aku mau menjadi pribadi yang baik, yang lebih pantas bagi rezeki yang lebih baik. Amin. Maka rahmatilah kesungguhanku hari ini. Amin. Gitu. Terima kasih Pak Mario. 1,5 jam kita sudah bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda. Saya Hilbram Dunar. Sampai bertemu lagi dalam program ini selanjutnya. Tentunya di minggu depan hanya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya nonton acara Mario Teguh Golden Ways, saya jadi bisa membedakan orang yang mana tulus dengan saya dan orang yang mana memanfaatkan saya. Saya baru saja menonton acara Mario Teguh Golden Ways. Gaya Pak Mario Teguh inspiratif dan dia komunikatif. Dan itu yang sering dibahas adalah sering terjadi di dalam kehidupan dan itu logika. Dan itu bisa membuat saya terinspirasi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapin. Setelah saya tadi nonton acara Mario Teguh, banyak sekali hikmahnya buat saya pribadi, terutama bisa mendewasakan diri saya sendiri, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan banyak lagi yang lain.